Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai moderator atau dari kelompok 2 ingin mempresentasikan eh, ma- mata kuliah statistik yang berjudul apa? Membaca dan menggunakan tabel statistik. Di sini saya mempunyai tiga orang. Yang pertama Aruma Yuhaningsi, Desti Natalia, Penisri Ayu, sama M. Ekis Tehadi. Materi pertama yang akan dibacakan oleh Desti Natalia. Ini ya? Jedanya gimana? Iya. Baik, terima kasih. Akan saya bacakan materi pertama, yaitu membaca dan menggunakan tabel statistik. Langsung aja ini kali ya. Iya. Yang pertama yaitu cara membaca serta menggunakan tabel bilangan. Tabel bilangan yang telah diciptakan oleh para ahli antara lain tabel bilangan sampel dan tabel bilangan logaritma. Yang pertama yaitu tabel bilangan sampel. Tabel bilangan sampel yang telah diciptakan oleh pakar antara lain tabel sampel Krejcik dan Morgan, dan tabel sampel yang mengacu kepada formulasi perhitungan sampel Isaac dan Misael Sugiono 2015. Selanjutnya yaitu tabel sampel Krejcik dan Morgan. Yang pertama, bentuk tabel sampel Krejcik dan Morgan. Ini tabelnya, bentuk tabel bilangan sampel Krejcik dan Morgan 1970 seperti pada tabel 7.1 sebagai berikut. Ini contohnya ada di sini, ada di buku ya. Selanjutnya nomor 2, cara membaca dan menggunakan tabel bilangan sampel Krejcik dan Morgan. Tabel sampel Krejcik dan Morgan sangat memudahkan dalam menentukan besarnya sampel. Hal ini dikarenakan tidak perlu lagi menghitung persentase atau menghitung menggunakan formulasi rumus-rumus statistik. Cukup melihat besaran populasi pada kolom N besar, sudah dapat diketahui besaran sampel pada kolom N kecil. Cara membaca dan menggunakan tabel Krejcik dan Morgan sebagai berikut. Yang pertama, hitung populasi penelitian yang akan diteliti. Yang kedua, lihat tabel Krejcik dan Morgan pada kolom N besar untuk melihat populasi pada kolom N kecil untuk melihat besaran sampel. Contohnya, yang pertama, seorang peneliti mendapati populasi penelitian di lapangan sejumlah 270 orang. Tentukan besarnya sampel mengacu kepada tabel sampel Krejcik dan Morgan. Yang kedua, seorang peneliti mendapati populasi penelitian di lapangan sejumlah 296 orang. Tentukan besarnya sampel mengacu kepada tabel sampel Krejcik dan Morgan. Yang ketiga, seorang peneliti mendapatkan populasi penelitian di lapangan sejumlah 1.670 orang. Tentukan besarnya sampel mengacu kepada tabel Krejcik dan Morgan. Penyelesaian di sini ada bilangan sampel Krejcik dan Morgan. Yang pertama, populasi N sama dengan 270, maka sampel N sama dengan 159 orang. Yang kedua, populasi N sama dengan 290, maka sampel N sama dengan 165 orang. Yang ketiga, populasi N sama dengan 1.800, maka sampel sama dengan 317 orang. Selanjutnya, tabel bilangan sampel mengacu Isaac dan Misael. Bentuk bilangan sampel mengacu pada Isaac dan Misael seperti pada tabel 7.2 bisa dilihat di buku. Baik, selanjutnya contoh penggunaan nomor 1, seorang peneliti mendapati populasi penelitian sebesar 120 orang. Maka tabel sampel mengacu kepada Isaac dan Misael. Seperti contohnya yang ada di buku. Yang A, sampel penelitian dengan tingkat kesalahan 1% sama dengan 102. B, sampel penelitian dengan tingkat kesalahan 5% sama dengan 89. C, sampel penelitian dengan tingkat kesalahan 10% sama dengan 83. Nomor 2,
seorang peneliti mendapati populasi penelitian sebesar 700 orang. Tabel sampel mengacu pada Isaac Michel. Yang A, sampel penelitian dengan tingkat kesalahan 1% sama dengan 341. Yang B, sampel penelitian dengan tingkat kesalahan 5% sama dengan 233. Yang C, sampel penelitian dengan tingkat kesalahan 10% sama dengan 195. Selanjutnya, nomor 2, tabel daftar bilangan logaritma. Bentuk tabel daftar bilangan logaritma bisa dilihat pada tabel 7.3. Baik, materi selanjutnya yaitu contoh penggunaan tabel daftar bilangan logaritma. Penggunaan tabel daftar bilangan logaritma pada perhitungan rata-rata ukur, formulasi statistik, dan di sini ada rumusnya. GM sama dengan sigma log X per N. Daftar bilangan logaritmanya bisa dilihat di tabel ini di halaman 122 ya, di tabel 7.4. Selanjutnya, penggunaan tabel daftar bilangan logaritma pada statistik deskriptif, pembuatan tabel distribusi frekuensi rumus struct. Di sini ada contohnya juga di halaman 123. Materi selanjutnya itu cara membaca serta menggunakan tabel bantu uji persyaratan analisis. Salah satu tabel bantu uji persyaratan analisis yang digunakan dalam pengujian normalitas data adalah tabel luas di bawah lengkungan kurva normal standar dari O ke Z. Bentuk tabel luas di bawah lengkungan kurva normal standar dari O ke Z di sini bisa dilihat di halaman 125 ya, di tabel 7.6. Luas di bawah lengkungan normal standar dari O ke Z bilangan dalam daftar menyatakan desimal. Nggak bisa ngasih penjelasan atau contohnya karena bisa dilihat dari halaman ya, soalnya ini banyak banget angka-angka. Selanjutnya itu membaca dan menggunakan tabel luas di bawah lengkungan kurva normal standar dari O ke Z. Luas di bawah lengkungan normalnya contohnya ini ada di halaman 126 dan di tabel 7.7. Uji normalitas data menggunakan uji Lilliefors. Yang C, cara membaca dan menggunakan tabel nilai kritis. Apa itu tabel nilai kritis? Di sini tabel nilai kritis Lilliefors adalah tabel kritis yang digunakan untuk menyatakan bahwa sebaran data berdistribusi normal. Hal ini dilakukan dengan cara membandingkan antara L hitung dengan L tabel sendiri, dan di mana telah ditentukan A kriteria apabila L hitung lebih kecil L tabel maka data berdistribusi normal. Selanjutnya, apabila L hitung lebih besar dari L tabel maka data berdistribusi tidak normal. DK sama dengan N Apertus sama dengan 0,05%. Mungkin kalau kurang jelas bisa dilihat sama kawan-kawan di halaman 127 tentang tabel nilai kritis. Selanjutnya yaitu tabel nilai kritis Kolmogorov-Smirnov adalah tabel kritis yang digunakan untuk menyatakan bahwa sebaran data berdistribusi normal. Hal ini dilakukan dengan cara membandingkan antara L hitung dengan L tabel sendiri. Jadi ini tadi bersangkutan dengan tabel nilai kritis Lilliefors ya, dengan tabel nilai kritis Kolmogorov atau Smirnov, di mana telah ditentukan kriteria apabila L hitung lebih kecil dari L tabel maka data berdistribusi normal, dan juga tadi apabila L hitung lebih besar dari L tabel maka data berdistribusi itu tidak normal.
Mungkin di sini ada beberapa nilai kritisnya di tabel 79 halaman 129. Selanjutnya yaitu tabel nilai kritis X kuadrat, Ki kuadrat. Sini ada contoh-contohnya di halaman 130 dan 131. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang udah dibahas sama rekan saya itu Penny. Yang kemarin dia bahas tentang tabel nilai kritis X kuadrat atau Ki kuadrat. Nah, di sini saya akan melanjutkan yang nomor 4. Yaitu yang nomor 4 itu adalah tabel nilai kritis S produk momen. Nah, jadi di sini ada tabel produk momennya itu banyak sekali di halaman 131. Jadi di sini ada N-nya, terus ada taraf signifikasinya, terus di sini ada juga taraf signifikasi, sama di bawah ini ada 0,05, 0,01, 0,05, 0,01 sama 0,55. Itu ada di halaman 131. Nah, di sini saya belum bisa menjelaskan tentang tabel ini dari mana dapat semua angka ini. Di sini saya akan menjelaskan yang ini. Ini kayaknya example-nya dari produk momen itu adalah contoh penggunaan membaca tabel X produk momen. Berarti ini contohnya. Contohnya adalah seorang peneliti melakukan pengujian validitas terhadap 10 butir instrumen kepada 10 orang responden uji R untuk butir nomor sebesar 0,789 itu ada di nomor 132 ya guys. Nah, terus karena R-nya 0,879 jadi dia lebih kecil, jadi 0,77 sama dengan R tabel A sama dengan 0,05 N dikurang atau 2 dikali 10 min 2 sama dengan 8. Jadi 10 dikurang 2 adalah 8. Jadi maka butir instrumennya tersebut valid karena dia lebih kecil atau lebih kecil. Terus yang kedua adalah seorang peneliti melakukan pengujian koreksi lagi antara variabel X dengan Y dengan jumlah data masing-masing 10 terhadap 10 orang responden. Setelah dihitung hasilnya adalah R hitung 0,82. Itu sebenarnya udah dibahas, ada rumusnya untuk mencari responden ini, udah ada rumusnya ya guys. Jadi kalian buka-buka aja. Nah, terus ada tabel kritis distribusi. Bentuk tabel distribusinya ada sebagai berikut: nilai persentil untuk distribusi T. Ini ada V atau DK, ada bilangan dalam daftar menyatakan TP. Ini ada contoh soal lagi yang kita akan menyelesaikan tentang ruangnya, itu yang kita kerjain yang ini tadi. Ini adalah cara pengerjaannya guys. Nih, jadi cara pengerjaannya itu, cara ngerjainnya penggunaan tabel kritis distribusi T, uji signifikasi koreksi, diketahui hasil perhitungan konversien koreksi antara pelayanan prima dan kinerja guru sebesar 0,82 dengan sampel 10 orang guru. Setelah dilakukan uji signifikasi menggunakan uji T, hasilnya seperti berikut. Ini adalah T sama dengan R. Ini adalah rumus Rn dipangkatin dulu, diakarin dulu. N min 2 dibagi 1 min R kuadrat sama dengan 0,82. 0,82 itu dapat dari kinerja guru sebagai 0,82. Jadi ditaruh di sini karena R-nya 0,82. Dipangkatin, diakarin dulu 10 min 2. 10 itu N-nya banyaknya guru, sampel guru. Min 2 itu adalah rumusnya. Dibagi, diakar 1 adalah rumusnya, min R kuadrat. R kuadrat kan ini, jadi 0,4 ditaruhin di bawah. Sama dengan, jadi 0,82 ditaruh di sini. Pokoknya ada, nanti buka aja di halaman 134. Jadi 0,82 dikali 2,83. Dapat dari mana 2,83 adalah 10 min 2, atau diakarin dulu ya guys. Jadi dia dapat
Oke, lanjut lagi yang B. Seorang peneliti melakukan pengujian korelasi antara variabel X dengan Y dengan jumlah datang masing-masing 10 terhadap 10 orang responden. Setelah dihitung hasilnya R hitung adalah 0,82. Jadi R-nya itu adalah 0,82 terus kurang dari 0,77 yaitu 0,05 sama dengan N2 dikali 10 min 2 sama dengan 8. Maka terdapat hubungan antara variabel X dengan variabel Y. Terus ada lagi nomor 5 adalah tabel nilai kritis distribusi. Itu bentuk tabel kritis di distribusi T sebagai berikut. Ini bentuknya guys, tabelnya. Itu ada di nomor 132. Ini juga ada tabelnya juga. Terus yang B adalah membaca dan menggunakan tabel nilai kritis distribusi T. Ini adalah tabelnya. Nah, terus di sini juga cara penyelesaiannya. 1. Penggunaan tabel kritis distribusi T. Uji signifikasi korelasi diketahui hasil penghitungan koefisien korelasi antara pelayanan prima dan kinerja guru sebagai 0,82 dengan sampel 10 orang. Jadi sama kerjanya kayak tadi juga yang udah saya jelaskan tadi. Pengerjaannya sama dan ada rumusnya juga. Yang ketiga adalah yang keenam adalah tabel nilai kritis distribusi F. Kita buka lagi guys, di sini banyak banget tabel yang seperti ini. Jadi nanti tanya sama dosennya kalau belum paham ya. Bu. Terus habis itu di sini juga ada uji linearitas regresi, uji regresi menggunakan rumus JK dikali TC dibagi K min 2 sama dengan JK GN 6,83. Itu kayaknya semuanya deh. Ada lagi di sini. Nah, nanti kita jelasin lagi bareng-bareng ya, guys. Nah, ada nomor 7 adalah tabel nilai kritis Q. Ini nanti akan dijelaskan oleh saudara Eki Setiadi. Bye, Assalamualaikum. Itulah sekian presentasi dari kami dari kelompok 2. Jika ingin bertanya bisa via chat di grup. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.